Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Permana. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang mengoperasikan mesin CNC milling dengan controller GSK 990MA untuk mesin CNC 3 aksis. Materi ini saya sajikan untuk kelas 11 teknik pemesinan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika mau mengoperasikan, kita harus mengetahui pengaturan umum mesin seperti apa. Yang pertama yang harus diketahui adalah tekanan udara yang digunakan untuk memasang tool sebesar 6 bar. Pastikan hal ini mencapai 6 bar, jadi sebelum melaksanakan pengoperasian diharapkan kompresor sudah dinyalakan agar tekanan udara mencapai 6 bar. Kemudian oli yang digunakan untuk proses lubrikasi adalah oli SAS 10. Kemudian spindle speed atau putaran spindle yang diizinkan itu di bawah 8000 rpm. Kemudian tool yang digunakan dipasang secara manual dengan jumlah tool 1 tool. Untuk menyalakan mesin, kita beralih ke bagian sisi kanan mesin. Di sana ada tombol utama main switch yaitu berwarna merah. Kita putar ke posisi on untuk menyalakan mesin. Kita tunggu proses booting pada controller, pada display. Di sana akan muncul seperti tayangan yang ada pada PowerPoint ini. Nah, untuk menggerakkan aksis, kita bisa melakukan beberapa moda. Yang pertama adalah moda menggunakan MPG. Jadi, kita bisa menekan tombol MPG pada controller, kemudian kita pilih selektor pada sumbu X sampai sumbu Y atau sumbu Z. Kemudian, putar selektor pada skala 1/1000, 10/1000, atau 100/1000. Kemudian kita putar. Nah, skala ini diperlukan ketika tuh sudah mendekati ke benda kerja, kita atur supaya gerakannya tidak terlalu cepat ke posisi 10 atau 1 untuk mengepaskan ukuran. Moda kedua yaitu menggerakkan aksis dengan tombol manual. Kita tekan tombol manual yang bergambar tangan, kemudian kita tekan tombol X, Y, atau Z, maka meja akan bergerak dan spindle juga akan bergerak sesuai dengan tombol yang kita gerakkan, apakah ke sumbu X, ke sumbu Y, atau ke sumbu Z. Nah, untuk melihat pergerakan tool itu bisa dilakukan dalam menu grafik. Jadi kita bisa melihat simulasi pergerakan toolnya di menu grafik. Nah, jadi sebelum mengoperasikan, sebelum mengeksekusi program, kita bisa melihat pergerakan dari tool pada menu grafik ini sebagai simulasi sebelum proses cutting dilaksanakan. Untuk transfer data, kita bisa memilih dua moda di sini. Yang pertama, kita menggunakan USB dan kabel RS38. Nah, pada saat ini saya akan menyampaikan proses pemindahan data menggunakan USB. Pada posisi MDI, kemudian kita tekan pada menu setting, kemudian masukkan USB. Kemudian kita posisikan kursor pada output CNC program. Kemudian kita tekan input. Nah, nanti akan terbuka jendela untuk drive dari USB. Kemudian kalau kita tekan ke arah samping pada controller, maka drive yang ada pada mesin CNC juga akan terlihat. Nah, cuma yang menjadi catatan di sini, file harus dalam bentuk TXT, kemudian USB di format dalam bentuk P32. Kemudian untuk mengcopy file dari drive yang ada di mesin CNC, kita posisikan pada jendela program, kemudian pilih file yang akan di-copy, kemudian tekan S untuk mengcopy file, kemudian input. Maka
file dari drive CNC akan pindah ke USB. Untuk dasar pemrograman ada beberapa huruf yang harus kita perhatikan, yaitu huruf G merupakan kode pergerakan, kemudian M untuk kode fungsi mesin, kemudian F untuk kode feeding, kemudian S untuk kode putaran spindle, dan T untuk tool dipasang secara manual. Untuk kode G ada beberapa kode, di antaranya yang sering digunakan adalah G00, di sini adalah rapid position. Jadi di sini gerakan tool tanpa pemakanan. Ini untuk positioning, jadi posisi tool dari jauh bisa didekatkan menuju ke benda kerja. Kemudian G01 adalah linear interpolation atau gerakan pemakanan lurus. Kemudian G02 circular interpolation clockwise, artinya gerakan melingkar searah jarum jam. Kemudian G03 circular interpolation counterclockwise, yang artinya gerakan melingkar berlawanan arah jarum jam. Kemudian G04 dual atau exact stop, ini untuk menghentikan program pada bagian yang dipilih. Kemudian G20 input dalam satuan inci, G21 adalah input dalam satuan milimeter. Kemudian G28 itu adalah mengembalikan tool ke posisi awal tool di setting. G40 adalah cutter compensation cancel, berarti di sini untuk mengkompensasi mengembalikan center pada tool sebagai titik koordinat. Kemudian G41 ini adalah kompensasi untuk tool bergerak setengah diameter ke sebelah kiri. Kemudian untuk G42 kebalikannya, kompensasi cutter bergeser ke sebelah kanan setengah diameter. Kemudian G43 adalah kompensasi untuk panjang tool. Kemudian G49 adalah untuk meng-cancel G43. Kemudian G54 adalah WCS atau Workspace Coordinate System, di mana kita menyeting titik nol dari benda kerja. Kode M digunakan biasanya yang sering diantaranya M00 yaitu program stop. Kemudian M01 program optional stop, nanti yang dikasih tanda slash bisa dihentikan. Kemudian M02 adalah program N, di mana kursor ada di bawah di akhir program. Kemudian M03 adalah spindle berputar dalam searah jarum jam. Kemudian M04 adalah spindle berputar berlawanan arah jarum jam. Kemudian M05 spindle-nya stop, berhenti. Kemudian M06 itu adalah pergantian tool otomatis. M08 menyalakan cairan pendingin dan M09 mematikan cairan pendingin. Nah, untuk kode F, S, T, untuk T adalah nomor tool yang kita gunakan. Jadi kalau kita mau setting parameter untuk T1, maka kita simpan di T1. Kemudian untuk tool kedua kita namakan tool kedua dan selanjutnya. Kemudian untuk S itu adalah spindle speed, putaran yang kita atur dalam satuan RPM. Kemudian F adalah feed rate, jadi pergerakan tool ketika menyayat berapa meter per menit. Nah, untuk melakukan penyetingan titik nol mesin, pertama tekan tombol zero mesin diikuti dengan menekan tombol sumbu X, Y, dan Z positif. Tunggu sampai semua pada posisi display menunjukkan angka 0, kemudian tekan tombol reset. Catatan, perhatikan posisi meja sebelum setting, harus ada posisi middle pada tiap sumbunya. Jika terjadi over travel, lakukan prosedur pengembalian sesuai SOP. Jika display tidak 0, maka kita bisa menolkan dengan cara menekan X, kemudian 0, kemudian input. Kemudian pada Y, jika tidak 0, kita lakukan hal yang sama. Kita tekan Y sampai berkedip, kemudian kita ganti 0, kemudian input. Demikian juga dengan sumbu Z. Untuk melakukan setting titik nol benda kerja, pertama tekan tombol MPG, kemudian gerakan tool pada aksis X, Y, Z, sentuhkan pada masing bidang X, Y, Z benda kerja.
tekan tombol setting, cari halaman G54 sampai dengan 57. Kemudian pada bagian G54 ketikkan X0 dan Y0, kemudian tekan input. Kemudian untuk tumbuh jet, kursor jet diketikkan 0 dan input. Sentuhkan tool ke permukaan benda kerja bidang jet. Lalu tekan tombol sistem, kemudian cari halaman offset, masukkan nilai jet yang ada di kanan bawah berwarna hijau, pindahkan ke H yang diinginkan di geometri H. Catatan untuk spindle on, kita menggunakan tombol MDI. Ketika M3 S-Seri 100 lalu tekan cycle start, maka kita bisa untuk menguji titik nol dari benda tersebut. Nah, untuk membuat program baru, kita tekan tombol program, kemudian tekan tombol edit. Kemudian ketikkan identitas program, contohnya adalah O0003, kemudian tekan input, ketikkan kepala program, kemudian tekan insert, dan selanjutnya. Untuk fungsi tombol pada controller, di sini ada machine lock, di sini untuk mengunci semua aksis. Tetapi program tetap berjalan. Hal ini digunakan untuk melihat pergerakan simulasi tool pada grafik. Kemudian single block, ini untuk program dijalankan setiap blok dan setiap selesai blok kita cycle start. Kemudian skip itu untuk program yang diberi tanda slash akan dilewati. Kemudian dry run, itu semua kode G dibaca G0 digunakan untuk mesin lock, melihat pergerakan tool pada grafik agar proses simulasi berjalan dengan cepat. Kemudian MST mengunci spindle, kemudian operational stop untuk mengecek benda yang diberi tanda M01. Kemudian jog untuk mengetes spindle, apakah spindlenya berputar atau tidak. Nah, apabila terjadi over travel, maka kita harus menghentikan pergerakan. Kemudian pada menu manual kita tekan gambar yang gambar tangan, kemudian tekan tombol reset, kemudian tekan over travel, dan kita putar MPG pada sumbu yang berlawanan. Sekian apa yang saya sampaikan berkenaan dengan pengoperasian mesin. Mudah-mudahan bisa membantu anak-anakku untuk praktek di bengkel. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak tunggu ide dan sarannya berkenaan dengan video pembelajaran ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.